sambut pakai hadro. Di sana bapak sudah mau pulang bawa egre. Bola al-badru alaina. Apa masalahnya itu? Enggak ada masalah, Bu. Sambut ibu yang pandai-pandai menasid, mainkan. Ibu pandai menyanyi, putar karaoke, itu ada speaker ibu. Boleh speaker, ada 100.000 speaker, agak murah sedikit tapi enak. Sambut dengan apa? Hidupkan. Udah lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Berastagi. Kenapa nggak kompa orang ibu? Tapi gabungan. Loda wirid gabungan, semua harus digabungkan termasuk amplop. Itu pun harus digabungkan juga itu. Enggak, seloron itu, Bu, seloron. Jalan-jalan ke Berastagi. Jangan lupa membawa roti. Bapak Ibu yang jawab salamku nanti, kudoakan segera berangkat umroh dan haji. Jalan-jalan ke tebing tinggi, singgah sebentar di rumah Kak Lastri. Ibu-ibu yang tak jawab salamku nanti, kudoakan laki ibu kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat, sama-sama kita hormati dari instansi pemerintah, hadir bersama kita Bapak Kepala Dusun Cinta Damai kalau nggak salah. Hormat yang sama teristimewa kita sampaikan kepada Bapak Korwil yang hadir bersama kita. Kemudian hormat yang sama kita sampaikan kepada Ketua Umum Pengajian Akbar kita, yaitu Ketua Gabungan
antara ikrasu dan turganda. Hormat yang sama kita sampaikan kepada Ibu Ketua Panitia Tabligh Akbar sekaligus peringatan Isra Miraj sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Hormat yang sama teristimewa kita sampaikan kepada para alimin ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat. Hormat yang sama kita sampaikan kepada Ibu qari'ah kita tadi yang bacakan Al-Quran dan kemudian sari tilawah. Hormat yang sama kita sampaikan kepada ibu-ibu MC. Kemudian yang saya hormat saya muliakan seluruhnya ibu-ibuku pengajian-pengajian wirid dari berbagai daerah, khususnya di Ekraso dan Torganda. Seluruh pengurusnya mudah-mudahan sehat, Allah berikan kesehatan, panjang umur, kemudian rendah rezeki. Begitu juga dengan kita semua hadirin wal hadirah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga kita muliakan Badan Kemakmuran masjid yang kita cinta ini. Di Masjid Raya ini alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan kita pertemuan dalam bermajlis taklim. Mudah-mudahan masjid kita ini makmur, amin. Makmurnya masjid bukan hanya dikarenakan bangunan yang megah, pagar yang keliling, lampu yang terang, AC yang dingin, akan tetapi makmurnya masjid mampu kita sholat berjamaah di masjid, amin ya rabbal alamin. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di siang hari menjelang sore ini tidak ada kata dan ucapan yang keluar dari lisan kita selain ucapan rasa syukur kepada Allah. Ayo Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Orang yang bersyukur hidupnya akan makmur, amin. Ini kadang-kadang ajabnya suka diajar-ajarilah pula. Pegarang mengaminkan pun awaklah amin baru. Orang yang bersyukur hidupnya akan makmur. Orang yang bersyukur rumah tangganya akan akur. Orang yang bersyukur bahagia di alam kubur. Orang yang bersyukur dijauhkan sifat takabur. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Ni'matani makhbulun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Yang pertama kata Rasul, manusia itu sering melupakan nikmat sehat. Sehatnya orang ibu? Ibu sehat? Bapak sehat? Alhamdulillah. Ini penting kali ini loh Bu, loh Pak. Penting kali kesehatan, sangat penting kali. Aku bilang setelah nikmat iman yang paling besar apa lagi? Nikmat kesehatan. Luar biasa ini. Orang tuaku yang dimuliakan Allah. Inilah kita pengajian akbar, dua gabungan pulanya. Adakah di antara kita yang tak datang Bu hari ini? Kenapa tak datang? Kemana Bu Jum? Oh hadir. Kemana Kak Ani? Hadir. Kak Laila, Kak Juraida hadir semua. Alhamdulillah. Adakah di antara kita yang tidak datang? Ada. Kenapa? Bisa jadi dia sedang sakit. Maka nggak boleh kita seujon. Wih, kenapa yang nggak datang tadi Kak Leha? Padahal nampakku tadi dari kios. Nggak boleh. Bisa jadi memang ada urusannya kan gitu. Ada urusan yang lebih urgen. Contoh, ada tamunya datang. Nggak mungkinlah yang ditinggalkannya tamunya wirid dia. Kan begitu. Kan menyalahi adab. Nggak mungkinlah pergi aku ya wirid sementara tamunya datang jauh. Padahal wirid ini nggak ada kewajiban, menyambut tamu wajib. Betul Bu? Itu pun kalau bilang kayak gini gak usah nanti mentang-mentang datang tamu ibu, udahlah aku gak wirid lah. Nah, ditelepon tamu awak, kau kapan datang Dek? Hari inilah Kak, aku mau wirid loh, agak cepat sedikit ya, bilang. Itu boleh, kenapa? Supaya dua-duanya dapat. Nah, orang tua aku yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu selagi kita sehat, manfaatkan kesehatan untuk beramal ibadah. Wasihataka qabla saqamika, ingat masa sehatmu sebelum datang sakitmu.
orang tuaku yang dimuliakan Allah, berulang kali ku sampaikan ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berulang kali ku sampaikan ini. Lebih baik mengulang-ulangi kebaikan daripada mengulangi keburukan. Jadi jangan bosan kita mendengarkan itu aja. Biar aja itu aja, yang penting baik. Daripada mencuri aja kerjanya, daripada narkoba aja kerjanya, itu aja kerjanya. Lebih baik kita, Bu, biar aja wirid aja nggak apa-apa, asalkan itu adalah kebaikan. Yang kedua, nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, nikmat sempat, banyak waktunya, sehat badannya, tapi tak datang dia. Nah, orang tuaku yang dimuliakan Allah, ini sering ku sampaikan. Inilah orang, kata Rasulullah dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, adalah orang yang celaka, memandang rendah urusan agama. Salat nggak mau, baca Quran malas sekali, wirid malas sekali, melayat malas, kulhu malas. Mati nanti dia baru tahu dia nggak ada yang datang, barulah tahu dia. Kau itu rasakan. Sering ku sampaikan dalam ceramahku, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sesedih-sedihnya kita pesta sunyi yang datang, lebih sedih lagi ketika kita meninggal, sunyi yang datang. Ya Allah, sakit kali perasaan kita. Kalau pulangnya pesta sunyi datang, mungkin hujan, wajar. Ketika ada anggota keluarga kita meninggal, suami ibu meninggal, 4 lama layat, sakit nggak, Bu? Opa, bini bapak meninggal 5 orang lama layat. Ya Allah, ya Tuhanku, inilah pentingnya pergaulan. Inilah pentingnya kita ini menghubungkan silaturahim lewat pengajian-pengajian. Kenapa? Harapan kita bukan hanya senang di dunia ini, akan tetapi bahagia kita nanti ketika kita meninggal dunia. Mohon maaf, meninggallah contohnya kita bayar anggota wirid. Gak pala ku doakan ibu, saya pala takut ibu dah. Gak usah pala tema. Meninggallah contohnya anggota wirid Ekraso, contoh ini ibu. Gak hanya ku doakan meninggal. Ramai yang datang luar biasa. Orang pun bertanya, kenapa ramai kali yang melayat itu ya? Ternyata ibu ini rajin pengajian, rajin wirid Yasin dia bayar. Banyak orang yang datang melayat bayar. Banyak orang yang mendoakan dia supaya Allah ampunkan dosanya. Itulah perlunya pergaulan. Makanya jangan malas-malas kita wirid, ya Bu. Ya Bu. Oh Tuhan. Jangan suka 2 kali deh, ya Bu. Suka 2 kali itu. Ya Allah, simaknya dah. Orang tua yang dimuliakan Allah, jangan malas kita wirid. Hujan pakai payung ibu, Bu. Nggak ada payung Ustaz, tak apalah kain-kain itu, bikin kain-kain. Panas sekali Ustaz, pakai payung ibu. Kenapa? Wirid pun nggak pala lama-lama kalinya, paling-paling 1 jam. Bukan gitu lah Ustaz, kadang-kadang aku wirid yang palaan aku membaca Yasin. Kenapa rupanya? Kadang-kadang membaca selama kali 1 jam. Gak siap-siap waktu kadang Yasin. Lama kali capek aku Ustaz. Wal Qur'an. Inilah pentingnya wirid kita berjamaahnya pula ini. Maka ditunjuklah memang yang betul-betul pasti baca Al-Quran. Kenapa? Supaya wirid Yasin kita itu terasa nikmat. Jangan yang berepalan, maksud jangan pernah tersinggung ibu. Jangan tersinggung ibu, Bu. Kita boleh gantian. Cuma kadang-kadang harus yang lebih pasti di antara itu diberikan supaya nggak berepalan. Bahasa kampungnya mersemburetan. Tahu nih Bu mersemburetan? Membaca Al-Quran ini beda sama baca Quran. Baca Al-Quran itu ada kaidah-kaidah tajwidnya. Yang berepalan awak menteng-menteng panjang nafas jadi panjang-panjangkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pendek pula orang ini bikin. Yasin. Ini kan salah. Yang pendek tu yanya Yasin. Itu dia. Orang tua yang dimuliakan Allah, supaya terasa nikmat ketika kita menghadiri pengajian-pengajian wirid Yasin. Maka Bu, walaupun jauh giliran wirid datang ibu. Jangan hanya yang dekat datang. Jangan tengok-tengok apa boloknya, mau lontong, mau pecel, mau batu bata pun dibikin ibu itu datang ibu. Kadang-kadang ada gitu nih. Tahu kau wirid di mana rupanya? Tempat Kak Hajah Anu. Paling enggak sate itu sate. Cepatlah kalau tiga enggak kebagian. Jangan.
Kita wirid bukan perkara sate, bukan perkara lontong. Kalau itu pula biasanya kita buat itu. Aku pun pandai aku buatnya itu, Bu. Bertahu, Bu. Bukan perkara itu, Bu. Silaturahim ini. Silaturahim ini kan kata Rasul kan memanjangkan umur, memperluas rezeki. Betul, Bu? Mana kita sangka makan kue kita? Aku sangka. Karena ponahnya kue wirid pun tak ada makanan yang bikin orang tuh sama aku. Mohon maaf ya Ustaz, belum diantar orang tua yang penyetnya katanya. Jadi gue bilang jemputlah, jangan gue bilang. Bagian punya itu gue bilang jemputlah gue. Orang tua ada kadang begitu, Bu. Kok di kota-kota, Bu, orang malas memasak. Ditumpahkannya aja ayam penyet. Sementara wirid kan jam 2. Mengisi pengajian lah pula sekitar 15 menit. Sementara ayam penyet baru lagi dimasak. Nah, jadi kan aku yang ketimpa itu ruginya pula aku itu. Kan lumayan juga tuh ayam penyet. Nah, biasa kalau ustaz-ustaz ini buah kotak bikin orang buah kotak. Luar biasa. Nikmat kan? Makanya biniku, Bu, jarang memasak. Kenapa begitu? Bayangkan pikir kadang-kadang 3 pengajian. Berarti 6 kotak ayam penyet. Mak, lama-lama penyetnya aku ini pikir. Orang tua yang dimuliakan Allah. Artinya apa? Mari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semangatlah kita dalam siar agama selagi kita masih Allah berikan kesempatan hidup dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat berikan salam, mari sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama bersolawat. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil ya Allah. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, sering kusampaikan dalam ceramahku, Bu, ketika kita memulai wirid, yang pertama supaya lebih berkah dia, bacakan Ummul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin amin. Setelah itu bacakan ibu sholawat pinomat 3 kali supaya berkah dia. Jadi jangan tembak langsung, jangan tembak mati langsung. Baca Ummul Fatihah, ya Bu, Al-Fatihah, baru baca sholawat 3 kali supaya majelis kita itu dilindungi oleh Allah dari godaan jin dan syaitan. Nah, orang tuaku yang dimuliakan Allah, tujuan kita membuat acara ini adalah bukan hanya capek kipas, panas Ustaz kipas. Bukan hanya supaya kita capek, ya Bu. Kita mau ada tujuan acara kita ini, apalagi namanya tabligh akbar. Bukan main-main itu udah tabligh akbar tuh. Makanya tadi ketua panitia katanya poning jadi ketua. Apa pula enggak poning kali pun. Poning, tapi luar biasa pahalanya. Ketika panitia itu sukses membuat acara siar agama, maka pahalanya mereka dapatkan mengalir. Kita ceramah, kita baca Quran, kita sholawatan, tetap mendapatkan pahala, khususnya panitia dan umumnya kita semua. Maka hari ini panitianya kebetulan tuan rumah Abdul Ngese. Luar biasa, tepuk tangan sama Abdul Ngese. Jangan slogan-slogan itu, jangan slogan-slogan. Tepuk tangan. Ya Bu, bulan depan di mana kita, Bu? Wah, menanya penutupan ini ya. Oh jadi, orang tua yang dimuliakan Allah. Harapan kita setiap kita buat acara harus mendekatkan diri kita kepada Allah. Apa yang disampaikan Ustadz kita tadi, harus lebih dekat kepada Allah. Bertahun-tahun kita wirid pikir ibu, tapi tak menambah keimanan kita, ketakwaan kita, moncot wirid, nggak ada gunanya itu. Moncot. Aku pahit-pahit aku menyampaikan ceramah, Bu, jangan pola apa ibu, udah teringatnya. Kadang-kadang udah 40 tahun yang wirid itu, menutup aurat pun tak mau. Menyapu dia pada cerdas. Udah 60 tahun badaster segini lah pula wirid lagi ikut wirid dia. Jangan kita begitu. Tujuan kita itu kan ikut-ikut wirid harus menambah iman dan takwa kita. Pinomat sama kita yang selamat. Kalau belum mampu kita menyelamatkan orang, pinomat diri kita ini, keluarga kita, pinomat itu ya Bu. Oh Bu, pinomat itu ya Bu. Tak tolong sekali. Apalagi kita ini berbicara tentang Isra Mi'raj. Yang dalaman makna Isra Mi'raj ini Bu, salah satu adalah sholat. Sering ku sampaikan, ibu-ibuku jangan gara-gara wirid ibu nggak sholat. Takut dia terlambat wirid, tapi nggak takut dia nggak sholat. Kan barepalan nih, barepalan nggak?
Wirid jam 2, takut dia terlambat wirid, terlambat sholat, nggak takut dia. Ya Allah ya Tuhan, jangan begitu. Utamakanlah amalan yang wajib, baru sunnah. Artinya apa orang tuaku yang dimuliakan Allah? Semakin dekatlah kita kepada Allah dengan adanya majelis-majelis taklim seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Maka perbanyaklah solawat. Dengan solawat ini bisa membuat kita dekat dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah Bapak Ibu orang tuaku yang dimuliakan Allah, rasa aku udah konal dengan orang ibu sama aku kan? Belum. Beberapa kali aku jangan bolak balik aku udah ke ikhlas ini jam. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Nasution. Usia 29 tahun, tinggal di Kampung Banjar 2, Kota Pinang, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Alhamdulillah sudah memiliki 2 orang putri. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan mendatangkan rahmat, pertemuan yang mendatangkan kasih sayang dari Allah dan Rasulnya, pertemuan yang menambah rezeki kita, rezeki halalan thayyibah, berkah, bisa kita berangkat ke Madinah dan Makkah. Amin ya rabbal alamin. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali memperingati Isra wal Mi'raj. Tema menjemput keberkahan dengan meningkatkan kualitas salat demi meraih ridho Allah dalam menjalani kehidupan di era serba modern bersama Muhammad Fajar Nasution STT-SOS. Dah, itu temanya. Orang tuaku yang dimuliakan Allah. Isra wal Mi'raj ini dalam kitab Ad-Dardir diceritakan bahwasanya ini adalah perjalanan Rasul yang mulia. Pada tahun 10 kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dengan tahun Amul Husni, tahun kesedihan. Oh Ustaz, mengapa disebut dengan tahun Amul Husni? Dikarenakan pada tahun itu 2 meninggal keluarga Rasul secara berurutan. Yang pertama pikir ibu meninggal bayah pamannya Abu Thalib. Yang kedua bayah meninggal pula istrinya Khadijah. Inilah ada penyebabnya mengapa Rasulullah itu di Isra wal Mi'rajkan. Untuk apa? Menghibur Rasul. Makanya wajar, jangankan Rasul, jangankan kita manusia biasa, bahkan dari kalangan Nabi dan Rasul pun bersedih apabila ditinggal keluarga yang ia cinta. Makanya ada orang salah nonton YouTube. Mana bangkuku? Ini panjang kali nih, tapi duduk juga lah dah. Mau agak kamu kak sedikit ini kan berenak dia. Kayak mana mangkatnya nih? Kalau ke sini aku habis aku. Aku udah kocik bonom. Nah, sini ada, udah sini ada. Nah, jadi aku pun enak, aku ibu pun enak, aku pun enak, kan gitunya pula. Dan pula ibu ada yang enak, aku yang hajab, kan gitunya pula. Nah, jadi orang tuaku yang dimuliakan Allah. Ada orang salah menonton YouTube. Nonton YouTube ceramah. Ustaz tidak memperbolehkan menangis ketika ada orang tua yang meninggal, ada keluarga meninggal. Salahkah jiwa nih? Bawa meninggal lakinya pula nggak nangis dia. Mati kau kupikir, nggak menangis dia. Senyum dia. Selamat ya bang, udah mati kau bang. Aku nggak boleh nangis ya bang. Bukan nggak boleh nangis. Nangis itu bu manusiawi, bahkan ternyata ekspresi kita menangis itu bisa menyembuhkan luka. Nggak percaya ibu menangis lagi. Borak bikin borak. Tahu ibu borak? Orang tua aku yang ibu. Boleh kita menangis suami kita meninggal. Diumumkan di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Suparto, usia 30 tahun, bininya Wak Lastri contoh. Nggak ada itu becece. Ya boleh hok menangis. Kenapa? Itu menunjukkan bahkan bu, abu. Kalau kita malayat bu, jangan tunjukkan ekspresi yang senyum-senyum. Ada pula kadang begitu orang meninggal sini, bu kata. Lucu lah kawan, gue pikir orang meninggal jam. Bedakan ada buka pesta sama melayat. Kalau ke pesta tuh senyum, tebarlah senyum. Tapi kalau awak melayat, buat raut wajah ibu ini sedih, menunjukkan rasa sedih. Kenapa? Karena kita juga merasakan kesedihan atas apa yang disedihkan oleh ahli duka tadi. Nggak usah pala ibu makeup melayat, barek palang itu, nggak usah pala. Pagara makeup bagincu laun den tu bagincu 4 lincing. Belum lagi cukup rasanya, diambilnya boda 40 ton. Wah.
Nggak usah pala Bu. Kalau melayat Bu, adabnya ya Bu, adabnya ku bilanglah dulu. Ya Bu, secara umum, jangan pakai pakaian yang berwarna-warni yang cerah-cerah. Pakai yang gelap-gelap, coklat-coklat, pala hijau, apa hijau tua. Jangan pakai pink. Melayat dia pula pakai merah jambu, kan barepalan. Pakai kabaya lagi waktu melayat, nggak usah. Nggak ada mau kita tunjukkan sama ya Tuhan udah bawa bahasa aku, nggak ada. Ya Bu, jadi tunjukkan rasa kesedihan. Kalau bisa Bu, kita pura-pura menangis. Pernah Ibu melayat pura-pura menangis? Menangis botol kan Bu? Itu diajarkan dalam agama kita Bu, ditunjukkan rasa kesedihan kita kepada saudara kita yang tertimpa musibah. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Nggak usah Bapak merokok melayat, kurang kerjaan itu Pak. Nggak usah. Udah biasa aja udah. Ada disiapkan kita aqua minum. Boleh diminum Ustaz? Boleh. Nggak usah merokok. Kadang-kadang ketawa orang meninggal. Cocok karena sebab apa itu? Nggak boleh kita melayat Pak, menunjukkan kebahagiaan, tunjukkan kesedihan. Begitunya, ya Bu. Jadi Rasul menangis mencucurkan air mata dikarenakan meninggal pamannya dan meninggalnya istrinya. Maka Allah menghibur dia lewat perjalanan Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, apa kaji yang dapat kita ambil? Artinya untuk menghilangkan kesedihan kita, untuk menghilangkan kegundahan hati kita, untuk menghilangkan masalah kita, sholatlah kita. Itulah Bu, ya Bu, supaya hilang rasa sedih dalam hati kita, sholatlah. Karena itulah yang didapatkan oleh Rasulullah ketika Isra wal Mi'raj, naik ke langit pertama sampai ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha, dan Allah memberikan risalah. Itulah berupa sholat yang awalnya 50 kali maka menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Jadi orang tuaku yang dimuliakan Allah, penting kita sampaikan, yang pertama hikmah daripada Isra Mi'raj ini adalah orang yang kesedihan, orang yang banyak masalah, ketika dia yakin kepada Allah, maka Allah akan berikan kemudahan kepadanya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, kita manusia ini akan diuji oleh Allah. Apapun ceritanya, semakin tinggi pohon kelapa, semakin kencang angin yang menggoyangnya. Betul? Nah, hidup ini adalah ujian. Orang yang kaya diuji dengan kekayaannya, mau enggak dia bersedekah. Orang yang miskin diuji dengan kemiskinannya, mau enggak dia beramal ibadah. Orang yang berilmu diuji dengan ilmunya, apakah diamalkannya. Seorang pejabat diuji dengan jabatannya, apakah dia adil dan amanah. Istri diuji dengan suami dan anak-anaknya, suami diuji dengan istri dan anak-anaknya, tetangga diuji oleh tetangganya. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, jadi hidup ini adalah ujian. Jadi Bu, di zaman era digital ini, era medsos, serba semua digital online. Orang sekarang Bu, kalau zaman dulu menceritakan aibnya harus jumpa sama kawannya, sekarang enggak. Diceritakannya di media sosial. Enggak boleh ya Bu, banyak masalah kita, enggak usah ceritakan ke media sosial, enggak usah. Ceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang paling besar di antara dalam hidup ini adalah masalah dalam rumah tangga. Bukan pala mengajar-ngajari aku Bu, tapi inilah yang banyak kejahatan itu terjadi. Tempatnya itu adalah, wadahnya itu adalah terjadi di dalam rumah tangga. Banyak istri membunuh suaminya, suami membunuh istrinya, anak membunuh orang tuanya, orang tua membunuh anaknya. Betul? Itu sudah banyak terjadi. Bukan di daerah lain, di daerah kita Kabupaten Labuan Batu Selatan. Ya Allah, na'udzubillahi min zalik. Kenapa bisa begitu Bu? Karena inilah tadi Bu, enggak kuat imannya. Begaduh sedikit sama bininya, langsung main bacok-bacokan. Ibu pernah dibacok bapak enggak? Enggak pernah. Enggak pernah ya Bu? Ditampar pernah Ibu enggak? Dipukuli pernah Ibu? Dimaki-maki sering ya Bu? Oh, enggak pernah. Alhamdulillah. Dari sini saja aku sudah bisa menyimpulkan, ibuku ini semua adalah istri yang soleha.
Kenapa solehah? Karena mampu ibu merahasiakan aib rumah tangga ibu. Yakin aku nggak mungkin nggak porna ibu dimarahi bapak. Pasti porna, apa pula tak porna ibu. Pasti porna. Ini kadang-kadang ada orang buat status. Kupikir menikah itu enak. Kupikir aku menikah diratukan. Rupanya aku dibuat jadi babu. Katanya pula. Dari mana jalannya babu? Tidak boleh kita begitu. Ya bu. Maka seorang istri itu yang dituntut adalah kesabarannya. Istri yang sabar, aib tidak akan tersebar. Orang tuaku yang dimuliakan Allah. Mohon maaf, bukan pola aku istilahnya memojokkan orang ibu, enggak. Cuma kan ini menyampaikan agama ini. Tahunya ibu pada saat perjalanan Isra wal Mi'raj, kan dibawa malaikat Jibril yang pula Nabi Muhammad ini bukan neraka. Bertanyalah pula Rasulullah, ya Jibril, mengapa di neraka ini wahai Jibril banyak penghuninya perempuan wahai Jibril? Kata Jibril, ya Rasulullah, perempuan itu memang rajin sholat, rajin baca Al-Quran, rajin puasa ya Rasulullah. Tapi sebagian daripada mereka durhaka kepada suaminya. Orang tuaku yang dimuliakan Allah. Ya bu, sering ku sampaikan bu, apalah cita-cita ibu setelah ibu menikah? Aku ambur orang itu, ya Allah Tuhanku. Dia aku ambur orang itu. Apalah cita-cita ibu setelah menikah? Bahagia, yakin ibu bahagia ibu? Cita-cita seorang istri setelah dia menikah adalah satu, yaitu masuk ke dalam surga. Betul bu? Kenapa? Karena memang itu jalan pintas bagi seorang istri. Cepat dia masuk ke surga adalah bukan melalui sholatnya, bukan melalui baca Qur'annya, bukan melalui puasanya, tapi melalui baktinya kepada suaminya. Tapi tengok-tengok suami. Ada suami tukang pijak, tukang tampar, tukang bunuh, mati awak. Suami yang soleh untuk istri yang soleha. Istri yang soleha pun untuk suami yang soleh. Bukan berarti suaminya, istrinya soleha, lakinya Fir'aun, bukan begitu. Tapi orang tuaku yang dimuliakan Allah, itu sudah terjadi. Kenapa bisa Siti Asiyah itu adalah wanita yang suci, istri Fir'aun? Nah, itulah tadi bu. Artinya apa bu? Rumah tangga itu kadang-kadang orang salah persepsi, tergantung suami. Kalau tergantung suami, kenapa lah pula bisa bini Fir'aun ini bu beriman dia? Padahal suaminya ini kan apa syirik, mengaku Tuhan. Artinya bu, jangan kita berlandaskan kadang-kadang gitu, aku loh bang biar tahu kok ya bang, tergantung kau. Nggak usah gitu-gitu kali kita, jangan gitu bu. Jadi kalau kami lompat jurang, ibu lompat jurang juga. Kami ke neraka, ibu ke neraka juga. Jangan kayak gitu. Kadang ada gitu, si istri itu tergantung suami, baik suami istri baik apa pula, makin parah. Kadang-kadang baik lakinya dipijaknya mati. Oh mas, iya deh, angkat jemuran ya, angkat jemuran. Wah begitu mati aku pak, malah begitu pak. Oh mas, apa deh, nyuci, piring itu piring. Jangan kita atur-atur laki kita. Kenapa? Karena suami kita itu adalah pemimpin. Akan tetapi bukan berarti karena kita pemimpin suka-suka kita nyapu, ngepel, nyuci, bukan. Pemimpin itu konsepnya adalah mendidik, membimbing, menyayangi, melindungi. Nah, orang tua yang dimuliakan Allah. Artinya apa? Mohon maaf, di zaman era digital ini sudah banyak orang cerai bangga. Kalau zaman dulu ini orang cerai itu malu, zaman sekarang enggak. Itulah luar biasanya pengaruh zaman digital ini. Bahkan dipostingnya lagi, alhamdulillah udah dapat akte cerai. Kan luar biasa. Mohon maaf, ibu-ibuku yang dimuliakan Allah. Jangan sampai karena media sosial ini hancur rumah tangga kita. Suami mana yang enggak mengamuk? Ketika pulang dia dodos, pulang manen. Aturannya disambut istri dengan sambutan yang indah, yang menyenangkan hatinya. Begitu pulang suaminya, tok tok tok, assalamualaikum, gak dijawab. Tok tok tok, assalamualaikum, gak dijawab juga.
Tok tok tok. Assalamualaikum, enggak jawab juga. Ditip dari jendela sah. Rupanya bininya udah main TikTok. Dipasangnya di meja HP itu sah. Janganlah sampai engkau berlalu, jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Apa enggak aku bunuh bini begitu mati? Siapa yang enggak mengamuk? Pasti mengamuk, wajar. Wajar, hati-hati. Hati-hati kita enggak usah gitu. Sambutlah dengan sambutan yang indah. Pakai pakai apa namanya? Pakai baju yang rapi, pakai jilbab rapi, pakai gincu tebal, pakai parfum 4 ember. Sambut pakai hadro. Di sana bapak sudah mau pulang bawa egre. Bola al-badru alaina. Apa masalahnya itu? Enggak ada masalah, Bu. Sambut ibu yang pandai-pandai menasid, mainkan. Ibu pandai menyanyi, putar karaoke itu ada speaker ibu. Boleh speaker, ada 100.000 speaker, agak murah sedikit tapi enak. Sambut dengan apa? Hidupkan. Udah lama. Sambut aja, jangan ibu membabut, senyum. Kalau bisa ibu menyambut suami ibu pakai baju adat. Bermakeup, ibu bermakeup. Macam mana dulu ibu menjadi pengantin baru, begitulah sambut. Ibu pakai adat Jawa kan sah. Masuk mas. Wih. Begitu gawat kita. Enggak. Teringat mana minumku? Mana minumku? Ya Allah Tuhanku. Enggak ada minumku ke orang ini dah. Orang tua aku begini. Kenapa? Supaya bahagia awak gitu dah. Supaya bahagia awak itu. Nah. Jadi jangan hanya wirid rajin tapi di rumah malas, enggak boleh, Bu. Kita termasuk istri yang zolim, istri yang durhaka kepada suami kita. Kita pun begitulah Pak. Sayangilah istri kita, cintailah mereka. Kenapa Pak? Karena walaupun kita rajin sholat ke masjid Pak, belum lagi masuk waktu dah datang kita. Tapi di rumah kita zolim, kita maki-maki bini kita. Mana nasi? Kalau kayak gini pun lagi awak, kayak mana lah mau sayang bini awak sama awak? Kalau awak yang kasar ucapannya, ingat perempuan ini nggak pala penting kali banyak-banyak dikasih uang, karena uang ini bisa dikalahkan dengan kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang lembut ini Pak, bukan pala mengajar-ngajari. Teringat yang ini Pak, artinya bisa disampaikan sama anak kita yang udah menikah. Sejatinya perempuan itu bukan hanya di pikirannya uang aja, enggak, bukan hanya uang aja. Ucapan yang lemah lembut kepada istri itu, Masya Allah, luar biasa. Contohnya pulang wirid, udah pulang ke wirid deh, nah dia uang jajanmu 200.000. Apa enggak senang? Ini kadang-kadang kita pulang wirid, direpeti lagi. Inilah kan, kau pulang wirid lama kali kau, gak mau masak nasi kau, tak gimana pun kau, gak apa-apa. Mati ya orang tua yang. Artinya apa? Mengadu kita kepada Allah apabila banyak masalah kita. Jangan mengadu kita kepada manusia, karena manusia ini Bu serba salah sama dia Bu. Semua salah rasa dia. Kayak awak katanya lauk mentuyul. Iya Bu, betul pula Bu. Laris nanti jualan ibu dibilangnya pakai penglaris. Serba salah sama manusia ini Bu. Maka jangan cari Bu penilaian manusia. Kalau penilaian manusia nggak ada habis-habisnya ini Bu, nanti susah kita dibilang orang kita malas kerja. Kayak kita sedikit dibilang pakai tuyul second. Ya Bu, artinya Allah, semua persoalan kita, semua kehidupan kita adukan kepada Allah ya Bu. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan kesedihannya kepada Allah sehingga Allah menghiburnya lewat amal ibadah salat. Nah yang kedua orang tuaku yang dimuliakan Allah, hikmah Isra wal Mi'raj itu, mari kita betul-betul meningkatkan amal ibadah kita. Amal ibadah yang pertama dihisab nanti di hadapan Allah, yaitu salat. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, salat ini sangatlah penting. Kedudukan salat ini nomor 1 dibandingkan amal yang lain. Puasa lewat, zakat lewat, haji umroh lewat. Yang pertama adalah yaitu sholat. Walaupun 100 kali kita ke Mekah Madinah, ya Bu, bolak balik umrah, bolak balik haji, pulang haji nggak sholat, nggak ada gunanya. Betul? Makanya Bu, utamakanlah sholat. Aktivitas kita setiap hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, sholat. Ustadz, kalau bangun tidur apa kami kerjakan? Sholat 2 rakaat, sholat tahajud.
Sholat subuh. Ustadz kalau mau tidur kami sholat apa? Boleh sholat isya ataupun sholat sunnah wudhu, sholat sunnah witir juga boleh orang tuaku yang dimuliakan Allah. Artinya setiap aktivitas kita ini utamakanlah sholat. Karena sholat ini Bu, inilah yang nanti akan diperhitungkan apakah seorang hamba itu selama hidup di dunia dia melaksanakan sholat atau lalai terhadap sholatnya. Timbul pertanyaan, Ustadz, tahunya kami sholat itu wajib. Kita kan semua tahu sholat itu wajib. Tapi kenapa ya Ustadz? Kok malas sekali lawak sholat ini? Memang betul Bu. Sholat ini kadang-kadang cuma 10 menit, 5 menitnya. Cuma memang malasnya itu kita. Ternyata dalam kitab Tanbihul Khafilin karangan Syekh Abu Lais As-Samarqandi kata beliau, penyebab orang malasnya sholat dikarenakan mudahnya dia digoda oleh syaitan. Yang pertama Bu. Jadi syaitan ini Bu, ketika datang waktu sholat maka mereka berpencar menyibukkan manusia dengan kesibukan-kesibukan dunia. Datang waktu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang akan syaitan itu, datang syaitan. Udah masa aja kau, bentar lagi mau pulang. Udah siapkan dulu kerjaanmu, nanti aja sholatmu, nanti aja. Dari karena kita tunda-tunda sholat itu, itulah yang menyebabkan kita malas. Jujur kita Bu, kadang-kadang sholat subuh jam 5 kita sholat tengah 6. Kadang-kadang zuhur jam tengah 1 kita sholat tengah 2. Kadang-kadang asar jam 4 kita sholat tengah 6. Kadang-kadang maghrib tengah 7 kita sholat jam 7. Kadang-kadang isya jam tengah 8 kita sholat jam 10 malam. Makanya kata Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Lalai maknanya ini adalah yang pertama ketika datang waktu salat dilama-lamakannya. Banyak waktunya datang. Muadzin sudah memanggil, hayya 'alas shalah. Kita padahal banyak waktu, enggak datang kita ke masjid, enggak sholat, kita cerita kita Bu, menggosip kita Bu. Inilah cara syaitan Bu. Ustaz, macam mana supaya kami ini tidak mudah digoda oleh syaitan? Yang pertama Bu, amalkan, jangan pernah putuskan wudu. Batal ambil, batal ambil, batal ambil. Yang kedua, usahakan Bu ibu setiap hari membaca Al-Quran. Yang ketiga, usahakan istiqomah bersedekah walaupun sedikit tapi tetap bersedekah. Yang keempat, usahakan kita berzikir. Yang kelima adalah usahakan kita menghubungkan tali silaturahim kepada saudara kita. Yang lima ini kita amalkan, insya Allah kita tidak akan mudah diganggu oleh syaitan. Kalau syaitan gagal, begitu masuk waktu sholat kita langsung ke masjid, apakah syaitan berhenti? Oh tidak, tidak Bu. Syaitan ini ketika kita gagal, dia gagal Bu menyesatkan kita, gagal dia membuat kita enggak sholat, terlambat sholat, maka di dalam sholat itu Bu datang dia, Allahu Akbar. Syaitan akan membisikkan semua yang enggak ingat-ingat kita pun ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana tadi sebabku ya? Akan teringat ini jarum pentol tadi di mana? Di mana suamiku, di mana baju apa aku wirid nanti ya, entah apa-apa berdatangan itu pasti berdatangan. Makanya kalau mau khusyuk kita, sempurnakan wudhu kita, sempurnakan toharo kita ya Bu, sempurnakan wudhu kita. Jangan wudhu itu asal-asalan orang tuaku yang dimuliakan Allah. Jangan terlalu buru-buru, karena siapa yang buru-buru itu bagian daripada sifatnya syaitan. Syaitan itu Bu buru-buru. Tidak boleh kita buru-buru, cepat, enggak, santai aja Bu. Begitu juga Allah sholat, tidak boleh kita sholat terlalu buru-buru. Bentar lagi kita mau tarawih, bentar lagi kita mau Ramadan. Ada sholat yang sangat dianjurkan, sunnah muakkadah, yaitu sholat qiyamul lail, sholat tarawih. Ayo Bu, ramekan masjid kita dimanapun ya Bu. Ibu-ibu di tadi mana nggak tahu aku di mana alamat ibu, pokoknya itulah. Datang ibu ke masjid, ramekan masjid. Jangan hanya malam pertama sampai 15 rame, 15 sampai 30 sunyi macam kuburan masjid nih. Ya Bu, seharusnya kata Rasul 10 malam terakhir Ramadan, disitulah kita final. Di situ finalnya sebenarnya.
Kalau yang awal-awal ini penyisian ini semua orang akan datang, ini masjid ini apa ini pecah. Ibaratnya pecah, banyak orang yang sholat. Begitu 15 ke atas sudah mulai sunyi. Kenapa? Karena orang sibuk memikirkan lebaran. Aku bilang sama ibu, ya Bu, gak usah pala capek ibu memikirkan lebaran. Dari sekarang pikirkan kian itu. Jangan nanti udah puasa sibuk ibu. Ada yang membuat baju kapel, ada yang memasak kue segala macam. Dari sekarang masak kue ibu. Gak usah tunggu-tunggu puasa. Kadang-kadang malam 27 sibuk masak kombang loyang, masak kue bakar, kue pijak, tak apa-apa kuenya. Padahal hari nanti Bu, yang dimakan orang pun cuma peyek. Orang tua yang dimuliakan Allah. Artinya apa? Jangan urusan dunia itu Bu melalaikan kita dari urusan akhirat. Ya Bu, ayo kita sambut Ramadan ini dengan gembira. Sambutlah bulan puasa, bulan yang sangat mulia. Bersyukur serta gembira pada Allah yang kuasa. Semuanya bergembira, semuanya bergembira menyambut bulan Ramadan, bulan yang mulia. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, tak sampai 1 bulan lagi insya Allah Allah sampaikan usia kita pada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan usia kami pada bulan suci Ramadan. Kata Rasul, orang yang bahagia menyambut datangnya Ramadan, maka jasadnya diharamkan Allah disentuh api neraka. Para sahabat menyambut Ramadan bukan kayak kita suka punggahan baru sambut. Para Rasul 6 bulan sebelum Ramadan sudah disambut. Bu, ada tradisi kita, bahkan tradisi ini sudah menjalar ke masyarakat umum. Siapapun adatnya tetap diadakan, namanya punggahan. Malam punggahan. Bu Ani bawa telur dadar, Kak Ati bawa ayam penyet. Udah satukan di situ. Ya Bu, bukan hanya malam punggahan itu kita berkumpul. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, dari sekarang harus kita sambut kebahagiaan ini. Apa amalan kita menyambut Ramadan ini Bu? Coba berapa asar kita? Lama lagi? Lama lagi Ustaz. Jangan lama-lama aja Bu, nanti kalau lewat jam 4:30. Saudara-saudara ya Bu, menyambut Ramadan ini Bu, bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita dengan cara bertaubat. Orang tuaku yang dimuliakan Allah. Kenapa Bu? Karena bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Kita harapkan Bu, 11 bulan kita berdosa. Dengan 1 bulan ini, kalau kita dapatkan maghfirah dari Allah, terhapus dosa kita selama 11 bulan ini Bu. Itu yang kita harapkan. Tapi mohon maaf, kadang-kadang ada orang bayar beramal ibadah karena ikut-ikutan. Puasa orang dia pun puasa, sahur orang dia pun sahur, tarawih orang dia pun tarawih, berbuka orang dia pun berbuka. Ingat Bu, kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi innal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan tidak mendapatkan apa-apa, hanya menggugurkan kewajiban. Ingat, kembali saya ingatkan, jangan kita puasa Pak, jangan kita puasa Bu, tapi nggak sholat. Ditahankannya lapar, tapi tidak mau sholat. Hati-hati, inilah pentingnya menyambut Ramadan ini. Bersihkan hati, kemudian tambah ilmu. Orang tua yang dimuliakan Allah, jangan kita puasa tapi membuka aurat. Jangan kita puasa gosip jalan terus, dikurang-kurangi gosipnya Bu. Walaupun tahu aku Bu, perempuan ini memang hobinya menggosip. Salah menggosip Ustaz? Tidak salah, silahkan ibu menggosip, tapi menggosip yang baik-baik. Boleh Bu, kalau menggosip yang baik-baik, ibu ceritakan kebaikan orang Bu. Oh Bu, kalau kita ceritakan kebaikan orang, itu jadi doa sama kita. Tahu kau Kak Leni, katanya, wibaya anaknya itu pesantren, kepinginan aku pesantren lah. Begitunya kalau mencakapi, makanya dibikin mencakapi yang syar'i. Ya Bu, sebelum mencakapi macam aku bilang tadi, baca Ummul Fatihah, baca sholawat, udah mulai ibu mencakapi. Alhamdulillah ya, aku tengok memang Haji Tukino itu luar biasa sabar dia sama istrinya, sabar. Padahal istrinya aku tengok kayak mak lampir. Udah tadi bagus awalnya, mak lampirnya itu disitulah yang membuat dosa itu. Jadi kalau kita menggosip, apalagi yang banyak ini teh lagi masuk.
Kalau menggosip kebaikan, kita datang kebaikan kepada kita, Bu. Maka jangan, Bu, takut-takut menceritakan kebaikan orang. Yang jadi masalah, kebaikan kita ceritakan, kok itu jadi penyakit. Tahu kok, Kak? Ya aku malam Jumat aku bertahu kok ya Kak, ya aku sholat tahajud, berzikir, aku sedekah anak yatim, biar tahu kok ya Kak, biar tahu kau Kak, katanya pula. Mana suka dibilang-bilangnya sedekah anak yatim, langsung langsung mengirput kalau bahasa kami. Kalau kebaikan kita pula jangan bilang-bilang sama orang. Kalau kebaikan orang sebutkan, Bu, sebutkan, bahkan orang yang menolong kita bilang dia menolong kita. Ada kadang begitu, sudah ditolong dia awal ditolaknya. Hati-hati, ditolong dia awal ditolaknya. Dijelek-jelekkannya pula bayar kakak ini. Kakak inilah yang membantunya pas spirit, membontang ambal, memasak lontong tahap apa. Pala ceritakannya lah, tahu kau kakak itu yang banyakan dibawanya lontong dari rumah kami. Apa cerita-ceritaan begitu boleh? Memang dibantunya lah, udah. Yang banyakan dibawanya lontong sama anaknya dikasihnya 4. Oh Allah, nggak usah kita gitu ya, Bu. Nggak usah. Kalau kebaikan orang kita ceritakan, tapi keburukan orang jangan kita ceritakan. Kita tutup rapat-rapat. Apakah sah puasa orang yang puasa tapi tetap menggosip? Tetap sah secara rukun, tapi tidak mendapatkan pahala lagi, Bu. Tidak ada pahala, ibaratkan kerja, Bu, capek dia kerja tapi tak ada gajinya. Orang tua yang dimuliakan Allah. Maulah kita begitu, Bu. Capek kerja kita, Bu, cangkul membabat tapi nggak ada gaji. Begitulah perumpamaan orang yang beramal kebaikan tapi mengerjakan keburukan, tak lain mendapatkan dia pahala, Bu. Maka selama Ramadan nanti, ayo, Bu, kita beli gembok. Kita beli gembok, kita tutup semuanya, mulut kita gembok. Arti gembok ini kan kiasannya pula. Jangan pula nanti Bu amalkan. Bulan ibu antip singgah ibu di sana beli gembok. Ngapain kau Kak beli gembok? Kata Ustaz tadi beli gembok katanya. Salah kaji dia. Kenapa, Bu? Karena makna dari puasa itu adalah menahan. Apa yang ditahan? Semuanya. Mulut ditahan dari tidak membicarakan keburukan orang lain. Mata ditahan tidak melihat yang tidak. Tangan ditahan jangan sampai menerima yang bukan hak kita dan memberi kepada orang yang bukan haknya. Kaki ditahan jangan sampai melangkah kepada tempat-tempat maksiat. Hati ditahan jangan sampai kita mengingat-ingat yang buruk. Pikiran ditahan jangan sampai kita memikirkan yang kotor-kotor. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, semua ini nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kata Allah, maksudnya pada hari kiamat, mulut mereka akan dikunci, tangan mereka akan berbicara, kaki mereka akan menjadi saksi atas apa yang telah mereka kerjakan selama mereka hidup di dunia. Makanya orang tuaku yang dimuliakan Allah, ayo ya, Bu, dijaga semuanya. Mudah-mudahan puasa kita ini nanti diterima oleh Allah, ya, Bu. Ajak suami kita puasa, ajak anak-anak kita puasa, ya, Bu. Nah, orang tuaku yang dimuliakan Allah. Kemudian yaitu mempersiapkan ilmu. Ini tadi yang saya maksud, Bu. Harus tahu kita pelajari kembali. Ini masih ada beberapa minggu lagi. Harus tahu kita rukun puasa, syarat puasa, sunnah-sunnah puasa, makruh-makruh puasa, apa yang membatalkan puasa. Ini harus kita pelajari. Kok di sini kita kaji nggak sempat lagi, Bu. Kalau mau Ibu undang Ibu aku besok khusus membahas masalah Ramadan. Orang itu yang dimuliakan Allah. Ada kadang begitu. Wih, kata orang itu kalau menangis batal loh puasanya. Dari mana lah caranya menangis batal? Katanya kalau bahasa Arab batal ya puasanya. Katanya nggak ada batal, mandi Bu. Bahasa Arab depan mengapa itu? Cuma yang 40 kali mandi, mentang-mentang dibilang nggak membatalkan puasa, 40 kali mandi, sap, gosok gigi apakah batal puasa? Nggak batal, gosok gigi kita, jangan biarkan muak. Ya, Bu, orang tua yang dimuliakan Allah, itu pentingnya ilmu, mempelajari ilmu tentang puasa. Mudah-mudahan ini bisa nanti kita dalami di daerah-daerah kita. Tanyalah Ustadz, tanyalah guru-guru kita. Zaman sekarang, Bu, zaman sudah canggih, udah ada namanya media sosial. Tontonlah di YouTube, tapi tengok-tengok ibu ustadz yang betul-betul sepaham dengan kita, fikihnya sama dengan kita, akidahnya sama dengan kita. Kenapa, Bu? Karena ajaran agama ini, Bu, luas. Jangan sampai kita salah kaji dan jangan sampai pula kita menyalah-nyalahkan amalan-amalan orang lain. Ada sebagian kelompok maulid Nabi haram, Isra Mi'raj haram, ngaji kubur haram. Kan kelewat itu, Bu. Semua diharam-haramkannya amalan orang. Padahal amalan yang kita lakukan ini adalah amalan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis serta ijma' para ulama. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, ya, Bu, tetap kita belajar.
Kemudian yang terakhir, persiapan menyambut Ramadan ini, mari Bu kita saling memaafkan. Ya Bu, kesalahan kita kepada orang lain, minta maaf kita sama suami, sama anak-anak, sama tetangga, sama kawan-kawan kita. Kita pun begitu Bu, kalau ada orang minta maaf, maafkan. Ada kadang begitu sampai mati pun tak boleh maafkan sampai mati. Begitu yang kerasnya hatinya. Padahal apa doa kita Ramadan? Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah maafkan kami ya Allah ya Rahman. Itu harapan kita, Allah maafkan kita. Jadi Bu, sebelum Ramadan ini Bu, mari kita saling memaafkan. Jangan sampai ada di antara kita Bu, gara-gara beda pendapat langsung berpecah, enggak kawanan. Ada pula bahasa begitu, enggak kawanan. Kalau perbedaan pendapat Bu, jangankan di antara kita manusia biasa Bu, bahkan di kalangan para ulama khilafiyah berbeda pendapat. Contoh, Imam Syafi'i mewajibkan kunut, Imam Malik, Imam Abu Hanifah tak wajib kunut. Tapi apakah itu perpecah belah mereka Bu? Enggak. Kita pun begitu, kalau ada perbedaan pendapat jangan gara-gara itu enggak kawanan, enggak cakapan, enggak boleh Bu. Tapi harus saling menghargai selagi ada landasan yang benar, landasan yang sahih yang dibenarkan oleh agama kita, maka kita tidak boleh berpecah belah gara-gara hanya beda pendapat. Orang tua yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita bisa saling memaafkan satu sama lain, dan umumnya Allah maafkan kesalahan kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita ya Bu, amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian cara agama kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada seluruh jamaah orang tua yang dimuliakan Allah. Nasrul minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berzikir kepada Allah. Astaghfirullahalazim. 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. sama-sama Bu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah
salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil bahri ya Allah. Astaghfirullah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والصحة والسلامة والبركة علينا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. استغفر الله. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.